Video ini dibuat untuk memenuhi tugas presentasi dari mata kuliah Bisnis Internasional. Tugas yang disajikan dalam bentuk drama singkat dengan memuat materi dari tantangan manajemen strategis internasional, mengembangkan strategi internasional, dan tingkatan strategi internasional dengan tujuan bagaimana seorang manajer harus membuat keputusan untuk entry ke pasar baru, pemilihan strategi yang efektif, dan efisien serta alokasi sumber daya. Permisi Bu Ayu. 5 menit lagi rapat internal kita akan dimulai. Kita akan bahas strategi terakhir sebelum besok ketemu dengan investor Jepang. Oke, tolong siapkan ruang rapatnya ya. Baik, saya siapkan segera ya Bu. Permisi. Ya. Baik semuanya, besok kita akan ketemu dengan investor Jepang bernama Mr. Faris. Dia itu orangnya detail dan logis. Jadi semuanya harus kita sampaikan dengan bisa menjawab tantangan bisnis internasional. Jadi biar dia tidak melihat kita hanya sekedar menjual sambal saja. Betul Bu, berdasarkan hasil environmental scanning, pasar Jepang makin terbuka sama rasa Asia. Tapi ada tantangan besar seperti regulasi pangan yang ketat, perbedaan budaya, konsumsi, dan nilai tukar yen yang fluktuatif. Dari sisi produksi sendiri, saya sudah hitung ulang biaya operasionalnya. Kita siap terapkan sistem just in time untuk efisiensi seperti pabrik Jepang. Selain itu, kita juga siapkan kontrak jangka panjang dengan pemasok biar nggak terlalu terdampak fluktuasi nilai tukar. Bagus. Itu contoh strategi fungsional yang efektif. Jadi kita bisa fokus sama efisiensi biaya sama kualitas kita. Untuk strategi bisnisnya, kita ambil pendekatan efisiensi strategi. Kita nggak jual sambal sebagai sekedar bumbu, tapi juga sebagai cultural experience, di mana ada pengalaman rasa khas Indonesia yang berpadu dengan citra rasa Jepang. Promosi kita is up your bento. Kreatif itu bentuk adaptasi tanpa kehilangan identitas kita. Lalu untuk strategi korporatnya, kita akan tunjukkan model international joint venture dengan investor Jepang. Selain memperkuat akses pasar dan izin distribusi, ini juga mengurangi resiko politik dan mempercepat adaptasi budaya Jepang. Betul, kita juga tawarkan hak distribusi eksklusif selama 6 bulan pertama. Itu nilai tawar yang bisa menarik perhatian Mr. Faris. Bagus, tapi ingat, Jepang itu bukan cuma soal angka. Mereka menghargai konsistensi, kerja, tim, dan komitmen jangka panjang. Besok kita harus tunjukkan ke mereka kalau kita bukan cuma tempat yang bermodal, tapi mitra yang siap tumbuh bersama-sama mereka. Sampai rumah, Misalnya juga udah siap. Besok nggak cuma negosiasi doang. Mereka beli kepercayaan kita. Mr. Faris. Menarik. Siap, Mr. Faris. Siang. Silakan dulu. Terima kasih. Saya senang kalian datang jauh-jauh dari Indonesia. Tapi, jujur saja saya ragu. Karena pasar Jepang sangat kompetitif, regulasi makanan di sini ketat, dan nilai yen yang tidak stabil. Kami paham, Mr. Faris. Oleh karena itu kami datang ke sini bukan untuk bersaing, tapi untuk berkolaborasi. Kami sudah mempelajari pasar Jepang dengan analisis lingkungan yang mendalam, mulai dari frekuensi rasa hingga kebijakan ekspor dan impor. Semua perusahaan bilang begitu, tapi saya ingin tahu bagaimana kalian menghadapi risiko global dan politik. Kami punya strategi mitigasi seperti diversifikasi bahan baku, kontrak harga jangka panjang, dan currency hedging untuk menjaga stabilitas biaya. Kami juga punya skema fleksibilitas produksi yang siap untuk menyesuaikan dengan kondisi pasar Jepang. dari sisi produksi sendiri, kami pastikan semuanya sesuai dengan standar Japanese Food Safety Authority. Nggak ada pengawet buatan, kadar sodium rendah, dan kualitas bahan alami. Bahkan, kami siap untuk membuka lini produksi kecil di Jepang sebagai bukti komitmen jangka panjang. Kalian bicara besar, tapi apa keuntungan yang saya bisa dapatkan dari semua ini? Baik, kalau itu yang Mr. Faris tanyakan, kami menawarkan 3 hal yang utama. Yang pertama, hak distribusi eksklusif di Jepang selama 6 bulan pertama. Dan yang kedua, margin keuntungan kita hingga 25% lebih tinggi dibandingkan produk impor sejenisnya yang lainnya. Dan yang ketiga, reputasi perusahaan Anda sebagai pionir kolaborasi budaya antara Jepang dan Indonesia akan bisa meningkat. Menarik, tapi pesaing dari Korea dan Thailand sedang naik daun. Kami tahu, dan karena itu kami nggak mau perang harga. Strategi kami yaitu posisi kolaboratif, bukan
menyaingi, tapi untuk bekerja sama. Saya akui, kalian datang bukan cuma dengan produk, tapi dengan strategi yang matang dan realistis. Baiklah, saya setuju untuk proyek percontohan 6 bulan di Tokyo. Jika hasilnya baik, akan kita ekspansi ke Osaka dan Kyoto. Terima kasih Mr. Faris. Sebentar lagi tim dari kami akan mengambilkan contoh produknya. Baiklah. Ini contoh dari produk kami. Silakan dilihat dulu Mr. Faris. Produknya menarik. Oke, saya setuju. Kalau Mr. Faris setuju, bagaimana kita lanjutkan dengan kontrak kerjasama kita? Kami sudah menyiapkan kontrak kerjasamanya. Silakan Mr. Faris baca terlebih dahulu. Oke, saya tanda tangan sekarang. Silakan. Terima kasih Mr. Faris, semoga kerjasama kita terus berlanjut. Terima kasih juga. Dari kisah ini, kita belajar bahwa manajemen strategis internasional bukan hanya teori, tetapi proses nyata yang menuntut kemampuan membaca lingkungan global, merumuskan strategi, dan mengeksekusinya dengan cermat. Ayu dan timnya menunjukkan bagaimana strategi korporat, bisnis, dan fungsional dapat berjalan searah, dari analisis pasar, mitigasi risiko, sampai negosiasi lintas budaya. Dalam dunia bisnis global, tantangan seperti perbedaan budaya, risiko politik, dan fluktuasi nilai tukar adalah hal yang tak bisa dihindari. Namun dengan adaptasi, riset, dan kolaborasi, semua bisa menjadi peluang. Karena pada akhirnya, kesuksesan bukan hanya soal menjual produk, tapi tentang bagaimana membangun kepercayaan dan memahami dunia secara bermartabat.